Halo anak-anak, kali ini ibu dan kakak-kakak kalian mau bercerita tentang sebuah keluarga dengan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 37. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dalam mendengar firman-Mu. Buat kami memahami firman-Mu dengan benar dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, siapa yang tahu nama anak perempuan tadi? Dina, Bu. Iya, anak perempuannya bernama Dina. Terus, yang nama anak laki-lakinya siapa? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Kemudian juga ada Gad, Asher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Anak-anak tahu nggak mengapa mereka tidak rukun? Karena Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Iya, kakak-kakak Yusuf benci kepada Yusuf. Mengapa ya? Karena Yusuf lebih dikasih ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Itu betul. Mengapa kira-kira? Ternyata Yusuf ini adalah anak yang lama dinanti-nanti oleh Pak Yakub. Karena ibunya, yaitu Ibu Rahel, sangat dicintai oleh Pak Yakub. Tapi lama nggak punya anak. Jadi Yusuf ini lahirnya waktu Pak Yakub sudah tua. Tapi anak-anak, sikap Yusuf sendiri bagaimana? Apakah dia jadi sombong terus malas bekerja? Tentu tidak. Bahkan, Yusuf sering pergi menggembala bersama kakak-kakaknya, sehingga ia tahu kejahatan mereka. Yusuf juga menceritakan kejahatan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Tentunya bukan dengan tujuan agar kelihatan paling benar. Tapi Yusuf pengen kakak-kakaknya diingatkan oleh ayahnya supaya berbuat jadi benar, tidak lagi melakukan yang jahat. Mungkin juga Yusuf sudah mengingatkan kakak-kakaknya, tetapi mereka menganggap Yusuf masih kecil, jadi omongannya nggak didengarkan. Selain itu, Yusuf juga dianggap tukang ngadu, sehingga kakak-kakaknya membenci Yusuf. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Kalau ada saudara atau temannya yang berbuat jahat atau nakal, diingatkan enggak ya? Ya jangan malah ikut-ikutan. Karena kita sebagai anak Tuhan harus menjadi teladan bagi orang lain. Pak Yakub karena sayangnya sama Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain, Pak Yakub membuatkan Yusuf jubah yang bagus banget. Wah, tentu hal ini membuat saudara-saudaranya yang lain iri ya, Bu. Mereka pasti semakin gak suka dengan Yusuf dan gak mau menyapa Yusuf dengan ramah, tetapi dicutekin. Nah iya benar, padahal kan Yusuf nggak salah. Pada suatu hari, waktu sedang berkumpul, Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Kak, waktu kita sedang mengikat gandum di ladang, tiba-tiba berkas gandumku berdiri dan bekas gandum kakak-kakak datang mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada bekas gandumku. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya marah dan berkata, Maksud kamu apa, Yusuf? Apakah kamu ingin menjadi raja atas kami? Apakah kamu ingin berkuasa atas kami? maka makin bencilah mereka kepada Yusuf. Di lain hari, Yusuf mimpi pula, dan mimpi itu diceritakannya kepada bapa dan saudaranya, katanya. Dan aku juga bermimpi pula, nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada. Mendengar hal itu, bapaknya pun berkata, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku ibumu dan ke-11 saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Saudara-saudaranya semakin gak suka dengan Yusuf. Tetapi Pak Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi semakin menumpuk ya ketidaksukaan kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Pada suatu kali kakak-kakaknya menggembalakan kambing domba mereka di kota Sikem. Dan Pak Yakub menyuruh Yusuf untuk mengantar makanan dan melihat keadaan mereka. Yusuf pun berangkatlah. Pada waktu di Sikem, ternyata saudara-saudaranya sudah berpindah ke kota Dotan. Maka Yusuf pun menyusul ke sana. Dan dari jauh, Yusuf sudah kelihatan oleh saudara-saudaranya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Mari kita matikan dia,
Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur yang ada di sini, terus kita bilang kepada ayah kalau dia diterkam binatang buas. Nah, lalu kita lihat bagaimana nanti jadinya dengan mimpi-mimpinya. Ketika Ruben mendengar hal itu, dia berkata, Jangan dimatikan dia. Lemparkan aja ke dalam salah satu sumur yang ada di sini. Tetapi jangan kita apa-apakan. rencana Ruben mau membebaskan Yusuf secara diam-diam dan membawa kembali kepada Pak Yakub. Itulah anak-anak. Sesampai Yusuf kepada saudaranya, mereka langsung memegang Yusuf, melepaskan jubahnya yang maha indah yang dipakainya. Terus Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Mereka tidak mempedulikan waktu Yusuf berkata, Kak, mengapa aku ditangkap? Terus, baju itu mau kau apakan? dan waktu dibawa menuju ke sumur, pasti Yusuf juga bertanya. Kak, aku mau diapakan? Tetapi Yusuf tetap dibawa menuju ke sebuah sumur yang tidak berair. Pada waktu Yusuf tahu bahwa dia akan dibuang ke sumur, dia memohon, Kak, tolong kasihani aku. Jangan buang ke sumur. Belas kasihani aku, Kak. Kak, kasihani aku. tetapi kakak-kakaknya tidak mempedulikan tangisan Yusuf. Setelah itu anak-anak, saudara-saudaranya makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka mengangkat muka, nampaklah dari jauh suatu rombongan orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsem, dan damar laden. Mereka akan membawa barang-barang tersebut ke Mesir. Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, Apa untungnya kita mematikan Yusuf? Bagaimanapun dia adik kita. Mari kita jual saja kepada orang Ismail ini, tapi jangan kita apa-apakan dia. dan saudara-saudaranya yang lain setuju. Ketika saudara-saudara Gar dan dari Midian itu lewat, maka Yusuf diambil dari sumur dan dijual kepada orang Ismail itu. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Anak-anak, Yusuf pasti sangat sesak hati pada waktu mau dijual, dan dia berkata, Kak, jangan jual aku. Mohon, Kak, jangan jual aku. Lepaskan aku, Kak. karena Yusuf tahu bila dia dijual, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Bapa yang sangat menyayanginya. Tapi kakak-kakaknya tidak mempedulikan tangis permohonan Yusuf karena mereka sudah dikuasai kebencian dan iri terhadap Yusuf. Sesudah itu, mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah tersebut ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu, lalu mereka suruh orang mengantarkan dan berpesan untuk bapa mereka. Ini kami temukan. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Pak Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Pak Yakub mengenakan kain kabung sebagai tanda bersedih dan berduka berhari-hari karena anaknya itu. Pak Yakub tidak mau dihibur oleh siapapun, termasuk anak-anaknya yang lain. Pak Yakub maunya terus bersedih sampai meninggal dan ketemu Yusuf yang dianggap sudah meninggal. Anak-anak, sekarang bagaimana keadaan Yusuf yang sudah dijual kepada orang Midian? Sesampai di Mesir oleh orang Midian tadi, Yusuf dijual lagi dengan harga mahal. Mengapa? Karena Yusuf itu kulitnya bersih, perawakannya bagus, masih muda, kuat. Maka Potifar, kepala pengawal Raja Firaun, Raja Mesir, mau membeli dengan harga mahal. Akhirnya, Yusuf sah menjadi budak Potifar dan tinggal di Mesir. Nah, itulah adik-adik. Saudara-saudara Yusuf yang menyimpan benci terhadap Yusuf gak mau memaafkan. Maka, jadi bertambah-tambah bencinya dan akhirnya mereka menjadi pelaku kejahatan yang lebih besar. Begitu juga dengan adik-adik ya. Jangan suka menyimpan benci atau dendam atau marah atau sakit hati terhadap orang lain. Tetapi,
Kita harus memaafkan kalau ada yang sudah melukai atau menyakiti hati kalian, supaya kalian tidak menjadi lebih jahat atau lebih nakal. Demikianlah anak-anak cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Sampai jumpa.